Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teza Agustina dengan NIM 1906548 dari jurusan Teknik Elektronika. Nah, kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang administrasi peserta didik. Nah, awalnya kita harus mengetahui dulu apa itu administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik ini terdiri atas dua kosakata, yaitu administrasi dan yang kedua itu peserta didik. Pertama itu pengertian administrasi. Administrasi merupakan mengolah sumber daya yang ada, yaitu 7M dan 1I untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Apa sih 7M dan 1I? Yaitu man, money, material, machine, method, marketing, and minute, dan ditambah lagi informasi. Nah, sedangkan pengertian dari peserta didik sendiri itu merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Hal ini merupakan pengertian peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Materi yang kedua itu adalah proses administrasi peserta didik. Ada beberapa proses. Yang pertama itu perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, orientasi peserta didik baru. Yang ketiga, bimbingan dan konseling. Yang keempat, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Dan selanjutnya, pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang keenam yaitu pengolahan kelas. Yang ketujuh, pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Selanjutnya itu kenaikan kelas dan EPTA. Nah, saya akan membahas beberapa dari proses administrasi peserta didik yang tadi, yaitu yang pertama itu perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Dalam hal ini kegiatannya dapat berupa yaitu penetapan daya tampung sekolah, penetapan syarat calon beasiswa, penetapan panitia penerimaan siswa baru, mengadakan publikasi, mempersiapkan formulir pendaftaran. Yang selanjutnya itu orientasi peserta didik. Kegiatan ini dapat berupa sebagai memperkenalkan fasilitas sekolah, memperkenalkan civitas akademik, dan memperkenalkan program sekolah. Selanjutnya itu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Kegiatan ini dapat berupa tegaknya disiplin baik di sekolah dan siswa patuh akan tata tertib di sekolah. Nah, selanjutnya itu pembinaan kewirausahaan dalam kegiatan, yaitu dapat dilakukan 4 jalur, yaitu organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan wawasan wiyata. Selanjutnya, pengolahan kelas merupakan upaya mendekatkan siswa di kelas dan dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas. Selanjutnya itu ada pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Ini merupakan bentuk administrasi peserta didik yang wajib dilakukan pada setiap sekolah. Selanjutnya itu instrumen administrasi peserta didik. Ada dua instrumen, yaitu manual dan elektronik. Manual dapat berupa buku induk siswa, buku kleper, data presentase, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, buku leger, buku rapor. Sedangkan elektronik merupakan buku induk siswa, buku kleper, data mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai. Selanjutnya pasti teman-teman semua belum mengetahui itu apa buku kleper, buku leger. Nah, kita akan bahas beberapa dari instrumen pada administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok yang di dalamnya memuat semua informasi yang lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku kleper. Buku kleper ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk itu. Selanjutnya itu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. File penyimpanan berkas siswa yang sifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Nah, buku leger. Buku leger merupakan buku yang di dalamnya terdapat data-data tentang peserta didik atau siswa, di antaranya identitas siswa, catatan hasil belajar siswa, pengembangan diri siswa, dan ketercapaian kompetensi siswa. Nah, instrumen administrasi peserta didik ini
kan terbagi dua, yaitu yaitu manual dan elektronik. Nah, kelebihan instrumen elektronik itu lebih cepat, lebih teliti, kapasitas lebih besar, kemampuan mengulangnya melebihi dari instrumen manual, mudah mengupdate dan mempermudah mengirim dan menerima. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yang paling penting adalah administrasi peserta didik, yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru terlibat dalam administrasi peserta didik, terutama pada kegiatan pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dan kelompok, pengelolaan kelas, kenaikan kelas, dan EFTA. Nah, selain itu juga ada peranan guru dalam administrasi peserta didik, yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru. Nah, dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam organisasi dapat menyebabkan siswa itu kurang mengetahui tentang sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya itu untuk pengaturan kehadiran murid di sekolah. Itu merupakan juga peran guru dalam melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Nah, yang terakhir itu peran guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Kenapa? Karena di sekolah merupakan dasar pembentukan disiplin yang sangat diperlukan untuk masa yang kedepannya. Selanjutnya, untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan menjadi contoh dan panutan bagi murid-muridnya. Karena di sekolah itu yang menjadi orang tua kita itu adalah guru kita sendiri. Nah, mungkin itu aja presentasi dari tentang administrasi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.